Oke, Hai guys, selamat pagi semuanya. Welcome to my vlog. This is call it daily vlog. Uh, gue bakal ceritain kali ya apa aja yang sudah berlalu di 1 minggu terakhir. Start dari tanggal 3 Februari 2025. Mungkin di awal tahun 2025 ini aku bakal banyak bahas soal perjalanan, baik itu soal karir ataupun soal bisnis yang lagi aku bangun. Aku bakal ceritain, bakal coba cari tempat yang dulu ya. Oke, aku udah pindah tempat, mungkin ini lebih kondusif ya dari tempat tadi. So, minggu ini aku bakal mungkin mulai weekly vlog. Ini sebenarnya inspirasi awalnya dari weekly vlognya Panji Pragiwaksono. Ini mungkin bakal aku publish sih, cuma mungkin nggak harap gimana, cuma yang penting aku bisa lihat perkembangan kali ya dari bisnis ataupun dari apapun yang aku kerjakan di tahun ini. So aku bakal ceritain dulu untuk backgroundnya ya. Targetku untuk tahun ini sebenarnya nggak banyak, karena dari tahun-tahun lalu banyak banget target yang kupasang ya, mulai dari penghasilan yang 10 juta, terus punya bisnis ini berkembang seperti ini, kayaknya tidak jalan sesuai rencana ya. Namanya juga manusia membuat target tapi hasil kan tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk kali ini aku targetnya cuma satu sih. Pertama, aku bakal coba buat ngumpulin target dana darurat, karena aku sama istriku ya itu belum ada dana darurat. So aku udah kalkulasi dengan pengeluaran kira-kira 2,5 juta per bulan. Maka aku harus saving setidaknya 12 bulan atau minim 6 bulan. Nah kalau misalnya aku total 2,5 bulan kali 12 bulan itu ada di angka 30 juta apa ya. Kalau 3 juta selama 12 bulan itu kayaknya 30-an juta gitu. Nah kalau misalnya aku cuma 6 bulan itu ada di angka 15-an juta kalau nggak salah. So kalau aku hitung-hitung, maka yang aku tabung setidaknya 1,5 untuk target 6 bulan dana darurat 6 bulan. Kalau 1 tahun maka yang ku simpan minim 2,5, sedangkan penghasilanku weekly bulanan itu ada di 3 juta sampai dengan 3,5 juta rutinnya ya, belum sama bisnis. Oleh karena itu ya mungkin targetku buat ngumpulin 6 bulan, tapi aku sih berharap bisa ngumpulin 12 bulan. So strateginya adalah aku sekarang lagi punya Guns Garage ya, sebagai kita ngomongin soal kuadran dulu deh. Kuadran menurut dari Robert Kiyosaki itu ada 4, ada employee, self-employee, business, dan investor. So kita setidaknya punya 3 pemasukan dari 4 kuadran tersebut. Karena kalau sudah kelas investor berarti uang kita udah banyak lah gitu lah ya. So targetku sih simpel, cuma mau ngumpulin dana darurat dulu ya. So pertama untuk kuadran dari employee, aku dapat pemasukan dari pekerjaanku sebagai penyiar. So self employee itu datang dari Guns Garage sebagai ilustrator, walaupun tidak rutin juga ya, itu harus divirusin juga sih, kadang juga males-malesan ya, namanya juga manusia ya kan. So ini semoga bisa menjadi penyemangat juga tiap minggu untuk memberikan laporan kepada video dan juga untuk update soal perkembanganku di target tahun ini. Untuk bisnis, nah ini aku masih bangun guys. Bisnis kemarin ada kado kreatif tapi sekarang udah stop. So aku berusaha buat jual barang sih kalau logika aku ya. Karena kalau misalnya kita mau menghasilkan banyak uang dengan effort atau penjualan gitu, atau dengan effort yang kurang, kalau misalnya kita self employee menjual waktu kita, menukar waktu kita dengan uang ya kan, walaupun self employee gitu tetap aja menukar waktu kita dengan uang. So kalau aku mau mendapatkan uang tanpa harus menukar waktuku, so aku harus bangun bisnis.
Nah, bisnis yang kurencanakan saat ini adalah dropship. Jadi aku bakal dropship mulai dari organik lah ya, kayak bootstrap, mulai dari sedikit sampai dengan kedepannya. So targetku 3 bulan ke depan untuk bisnis itu bisa ada penjualan pertama, minimal penjualan pertama untuk 3 bulan ini. So aku mulai organik semuanya untuk dropship ini. Aku harap bisa nyampe lah ya. So, sekalian untuk riset produk juga gitu, apakah produk ini bisa menjual atau tidak. Jadi tolak ukurnya adalah selama 3 bulan apakah ada penjualan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada penjualan, mungkin di next 3 bulan ke depan aku bakal cari produk lain sih untuk backupnya gitu ya. Mungkin di 2 bulan atau sebulan nanti mungkin aku bakal coba buat brand baru lagi untuk backup dari brand pertama ini, yang takutnya kalau misalnya tidak ada penjualan selama 3 bulan. Oke, itu sih untuk targetku ya. Kalau untuk Guns Garage ya mungkin aku sekarang sudah terlalu ambisius kali ya. Kemarin berencana buat baju dan segala macam, tapi setelah aku hitung-hitung juga untuk modal dan segala macamnya, dan waktu yang harus kutukar untuk membuat desain itu lumayan juga ya. Kalau misalnya aku bilang juga lumayan, jadi kayaknya aku lebih milih buat jual barang ya, itu lebih tidak menukar waktu. Karena kalau misalnya aku jual baju, aku harus desain bajunya dulu dan aku bisa pakai sistem print on demand, tapi kayaknya tidak masuk sih kalau aku pikir ya. Jadi untuk self employee kayaknya aku fokus ke Guns Garage saja, dan kayaknya aku nggak mau bertele-tele, karena kemarin aku ngubah arah dari Guns Garage dari gambar motor menjadi gambar baju ya, desain baju. Memang itu cukup menjual di luar negeri, tapi kayaknya aku bakal main untuk postingan aja gitu ya, keperluan postingan, nggak perlu buat baju ya. Mungkin bisa lah untuk presentasinya kali ya buat baju. Coba ya kita lihat nanti ke depannya. Cuma kayaknya belakangan ini aku bakal fokus buat bikin seperti biasa ya, postingan aja gitu, kayak si PJR Studio itu kan cuma buat video cuma buat postingan aja gitu, nggak perlu mikirin desainnya ini mau dibuat apa sama klien gitu. Kalau sekarang kan aku mikirnya desainku nih bisa dibuat baju gitu untuk klien. Memang bisa sih, cuma waktu yang di spend lebih banyak lagi, dan waktuku untuk mengerjakan itu tidak terlalu banyak. Ditambah pekerjaanku di rumah juga lumayan banyak ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk saat ini aku bakal fokus itu aja dulu. Jadi penghasilan nggak apa-apa lah, $25, $30 ya lumayan ya kan untuk satu motor atau satu mobil. Dengan harapan ya sebulan bisa dapat 5-6 order, it's okay, bisa menambah pemasukan. Oke. So, mau aku ceritakan untuk minggu ini mulai dari tanggal 3. Aku tanggal 3 sih biasa aja ya, gak ada yang aneh. Aku agak lupa sih, aku lupa nyatat juga. Harusnya aku catat ya tanggal 3. Tanggal 3 aku masuk subuh seingatku. Pulang pagi, aku coba buat bangun habit baru sih dalam hidupku ya, untuk mulai bersih-bersih kamar. Mulai dari kamar ya, atau nanti mungkin kedepannya bisa bersihkan rumah dan segala macamnya, tapi harapannya kedepannya bisa berkembang dan bisa tetap aku lakukan. Terus habis itu aku coba buat belajar ya, aku mulai belajar juga bahasa asing, karena aku kemarin lihat baca-baca gitu ya, untuk membuat otak kita tetap bekerja dan tetap dalam performa bagus adalah salah satunya dengan belajar bahasa. Itu untuk melatih fungsi otak kita supaya tetap bisa produktif dan tetap bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk tanggal 3 ya aku bisa melakukan itu, dan dalam seminggu terakhir aku bisa achieve weekly selama 8 hari totalnya sekarang rutin untuk latihan bahasa. Bahkan kemarin di tanggal 7 itu aku mulai belajar bahasa asing, bahasa Perancis, bahasa Paris. Random aja sih sebenarnya, karena aku kemarin suka nonton Lupin dan itu pakai bahasa Paris ya, dan aku cukup tertarik. So kayak bonjour madame, un café été un thé. Nah itu bahasa, itu artinya selamat pagi madam. Madam tuh ibu, selamat pagi bu, aku mau 1 kopi dan 1 teh. Cuma kalau
saya ingin tuh aku lupa. Ini kata-kata yang bisa ku ingat lah, walaupun aku masih belajar namanya ya. Bonjour madame, un café et un thé s'il vous plaît. Si vous plaît tuh minta tolong gitu. Jadi aku udah mulai buat belajar aktif lagi berbahasa. Bahasa Inggris juga aku udah mulai ngelatih kembali, walaupun mostly aku udah bisa gitu bahasa Inggrisnya, cuma aku mau belajar ulang gitu supaya memperkuat aja, karena aku tidak pernah belajar sesuai dengan apa sih namanya, runtutan yang benar. Karena aku belajarnya dari game, belajar otodidak lah bahasa gitu ya kan. Jadi aku sekarang pakai Duolingo untuk belajar itu. Jadi mulai dari tanggal 3 itu, tanggal 3 tuh seingatku aku ini ya, ngantar bapaknya Yani untuk cuci darah ya. Jadi aku antar pagi, jadi aku kayaknya nggak bersih itu ya, apa sih namanya juga sibuk kan. Pulang tidak banyak yang terjadi, tapi tanggal 3 itu seingatku aku pertama kali buat akun dropship Dryfest itu akun dropship yang aku ceritakan tadi. So akun ini bakal jualan alat pengering sepatu tapi dengan cara organik. Aku kemarin juga beli kelas ya di tanggal 3 itu, kelasnya Abdi Babi ya itulah namanya, pokoknya kelas dropship gitu. Dan lumayan ya ilmu untuk organiknya. Aku belum belajar lagi untuk ilmu ads nya, karena untuk ads itu butuh modal lagi gitu ya. Mungkin plannya untuk bulanan, gaji bulanan aku bakal sisihkan 500.000 untuk 3 bulan ke depan untuk persiapan aku ads gitu, untuk nge-push ads untuk barang yang mungkin ada kemungkinan bisa booming atau laku gitu ya. Itu pertama. Terus tanggal 3 nya sorenya aku jogging seingatku ya, sempat jogging tanggal 3 atau tanggal 2 aku lupa teman-teman. Dan jogging juga jadi salah satu aktivitas yang mau ku bentuk untuk tahun ini gitu. Kenapa ya, karena aku udah jarang olahraga teman-teman, jarang banget olahraga, sudah nggak pernah jogging lagi, nggak pernah nge-gym lagi ya, karena kesibukan dan segala macamnya ya. Aku bisa buat jogging lagi ya, walaupun terakhir jogging itu tanggal 3 dan sekarang udah tanggal 9. Sudah tanggal 9 dan aku terakhir kali jogging tanggal 3, tapi gak apa-apa, itu sebuah progres dan semoga kedepannya bisa. Oh ya, tanggal 3 juga itu aku ngantar istriku buat wawancara ya di PT Ambar Borneo. Bukan Ambar Borneo, PT ABK, tempatnya tantenya biniku. Dia di sana, tapi di sana kayaknya kurang diterima ya teman-teman, karena namanya dapat rekomendasi, jadi HR-nya itu agak skeptis sama Yani. Banyak juga yang dijudge ya, ini juga kekurangan HR di sini sih. Jadi dijudge banyak saya soal berat badannya Yani, so disuruh diet dan segala macam. So jadi sekarang dia lagi jalani diet ya, cuma nggak begitu over atau nggak begitu ekstrim. Aku juga sekarang sudah mulai dari tanggal 3 atau tanggal 1 Februari atau bahkan Januari aku lupa, itu aku udah mulai intermittent. Jadi pagi nggak makan, mulai makan siang sama sore aja, sama jam 6. Itu intermittent juga yang dijalani sama Yani ya teman-teman. Jadi aku nggak makan kalau pagi, dan syukur sih nggak ada efeknya kayak misalnya sakit mah atau apa, nggak ada efek sama sekali yang kurasakan. Dan ya berarti aku gak ngerasa lebih baik, berat badanku juga mulai turun dari yang sebelumnya 75. Kayak terakhir aku timbang tuh tanggal berapa ya, aku lupa, tanggal 5 apa tanggal 6 itu aku ada di berat 72 ya, 72. Lumayan turunnya kan teman-teman. Berarti intermittennya lumayan ngefek ya ke aku gitu. Walaupun aku nggak ngincar turun berat badan sih, tapi lebih ke ngincar kesehatan aja sih ya, karena katanya kalau kita mulai intermittent banyak efek kesehatan yang bisa kita rasakan, mulai dari produktif dan segala macamnya ya. Walaupun aku juga udah mulai ngerasain itu gitu. Terus tanggal 4 nya itu, tanggal 3 atau tanggal 4 itu aku dapat orderan truk. Tapi endingnya orderan truk ini agak jelek gitu ya teman-teman. Jadi dia order, biasa kan ngechat dulu ya di Fiverr, cuma dia nggak ada ngechat sih hari itu, langsung order. Tapi aku kerjakan karena lumayan sibuk di tanggal 5 dan tanggal 6. Aku juga ada malesnya ya untuk ngerjain orderan itu. Jadinya
agak lambat dan akhirnya dia marah kayaknya ya. Dia ajukan cancel, pas ku terima cancelnya dia marah, terus aku di fuck you-in. Bayangin di fuck you-in sama orang luar negeri, kapan lagi guys. Oke bentar, lanjut lagi. Tadi ada dipotong sama Yani lagi nelpon tadi ya. Terus aku mencerita apa lagi, aku lupa, bentar aku ya. So lanjut, ternyata kalau aku baca tadi di jurnal tipis yang aku buat itu ternyata apa ini ya, putih-putih dia lampu. Jadi kalau jurnal yang aku buat teman-teman, di tanggal 5 itu baru aku buat akun Drivees. Jadi kalau sekarang total udah 4 hari berjalan. Strategi di akun Drivees itu sih simple ya, untuk posting organik 3 kali sehari aja sih, pagi, siang, sama malam. Sejauh ini berjalan belum ada orderan yang masuk, dan ini juga salah satu rutinitas yang mau aku bangun, yaitu untuk bangun weekly vlog yang mungkin bakal aku sering upload di YouTube. Harapannya sih semoga jadi jurnal ya, perjalanan hidup. Perjalanan hidup gun-gun yang nggak penting ini. Harapannya semoga ya, nggak berharap lebih sih, cuma ya bisa lihat progres aja dari diri ini. Prima listeners kan kebawa guys, mau di siaran. Aku lupa lagi pokoknya, tapi yang paling ku ingat sisanya gitu sih. Aku berusaha buat struggling untuk tetap upload, belajar di YouTube soal dropship ini. Jadi bikin aku malas buat gambar ya, karena berharap wah ini bisa jadi pemasukan. Nah ini yang jeleknya aku guys, kalau lagi tertarik ke satu hal tuh aku bakal all out banget. Jadi semua yang ada di sampingku nggak bakal aku kerjakan, termasuk orderan yang masuk gitu ya kan. Itu salah satu kekuranganku sih, dan aku mengakui itu. Lanjut lagi, yang ku ingat sih tuh aku udah mulai aktif Drivees, bangun akun pakai AI. Wah gampang banget sekarang pakai AI guys. Walaupun sebelum bangun Drivees itu ada sedikit perdebatan ya di kepala aku soal mau bangun akun Drivees atau bikin desain baju yang dijual dengan cara print on demand gitu. Cuma kalau aku lihat kayaknya enggak deh print on demand nih. Walaupun aku lihat untuk generate AI untuk gambarnya tetap kurang juga gitu hasilnya ya kan, tetap bagusan desain sendiri. Cuma ya kalau desain sendiri bakal butuh waktu dan segala macamnya. Jadi kayaknya next dulu deh untuk print on demand. Terus apalagi ya, itu aja sih. Terus yang paling ku ingat, aku tanggal 7 kemarin ke Bontang sama Yani, sama mamanya Yani, sama sepupunya Yani juga, sama bapaknya Yani untuk pindah selang ya, Simono, karena bapaknya Yani sekarang udah rutin cuci darah, jadi harus dipindahkan selang yang sebelumnya ada di paha, di tangan sekarang. Karena kalau di paha gampang infeksi ya teman-teman. Ini pembelajaran juga buat kita. Mulai-mulailah jaga gaya hidup, kurangi konsumsi gula. Aku juga sekarang udah mulai kurang konsumsi gula. Kalau makan di luar juga minumnya sekarang nggak pernah es teh, lebih ke air putih, air es, tapi sesekali aja lah kalau misalnya mau minum es teh. Terus makanan gula juga udah mulai kurangin. Ya makan gula secukupnya aja sih, sesuai dengan anjuran, yaitu ada di 50 gram ya menurut dari Kemendikbud. Kemenkes Kemendikbud anjing, Kemenkes, menurut dari Kemenkes disuruh setidaknya 50 gram sehari itu untuk kita. Terus ngopi kayaknya sekarang juga udah jadi kebiasaanku. Ngopi aja bahkan sekarang aku udah mulai kurangin gulanya ya. Walaupun kalau di rumah sini aku minum kopi bekas bapak aku, itu gulanya enak sih, emang dia kayaknya 2 atau 3 sendok gitu. Jadi dia seger gitu kopinya, manis, enak. Tapi kalau misalnya di GWP, kalau aku buat kopi sendiri biasanya aku kurangin porsi gulanya, kayak cuma setengah sendok. Dan ya bisa aja sih aku minum itu, walaupun harus pelan ya, namanya juga kopi pahit ya kan, nggak mungkin kayak ya balik lagi, yang paling gue ingat minggu ini aku ke Bontang kemarin ya. Kita ekspektasinya bakal nginap ya, rawat inap gitu untuk dioperasi. Dan kan kita kan datangnya Jumat ya, karena Kamisnya itu bapaknya Yani ini cuci darah. Kita ekspektasinya Kamis itu bisa berangkat, ternyata tidak diperbolehkan untuk berangkat langsung, jadi disuruh untuk besoknya berangkat. Akhirnya tanggal 7 lah kami berangkat. Kami harapannya
langsung dioperasi sih ya, langsung tindakan, tapi tidak bisa, ternyata hari Selasa baru ada tindakan. Jadi kami disuruh pulang. Kami ekspektasinya dirawat inap sampai hari Selasa di RSPKT, tapi ternyata tidak ya. Jadi kami balik, disuruh pulang nanti Senin sore kita disuruh kembali lagi sana untuk dirawat inap. Akhirnya Selasa depan di tanggal 10 itu kita baru rawat inap di sana, baru bisa dipindahkan selang Simononya dilakukan operasi. Minggu kemarin juga aku ambil cuti, bukan ambil cuti sih, ambil backupan ya. Jadi aku nggak kerja 4 hari, kayaknya 4 hari nggak kerja. Gajiku banyak nih kepotong bos. Nggak apa-apa lah ya. Terus itu aku salah juga sih ke istriku ya, love you istriku. Dia benar-benar awal banget buat bapaknya, buat mamanya, walaupun ya bapaknya seperti itu. Aku kalau lihat juga kasihan kadang. Aku juga kasihan juga sih, kadang capek juga gitu ke istriku. Dia walaupun diremehkan atau gimana gitu ya, soal ya kami kan berkeluarga udah setahun tapi tidak ada perkembangan. Kayak kami tinggal sama orang tua ya kan, ya masih sama mertua, terus tidak ada perkembangan lah di kami ya kan. Intinya sebagai sepasang keluarga sempat dikomentarin ya, dan sama bapaknya diberikan nasihat sih, cuma saya rasa nasihatnya kurang tepat sih kalau di aku. Saya sampai curhat gini ya teman-teman, tapi it's okay. Aku salut aja sama istriku, bangga banget dia mau ngorban semuanya. Bayangin, orang kalau pindahin Selang Simono itu harus di Samarinda teman-teman. Dan di Samarinda itu nggak cuma dari Kutai Timur aja atau dari Samarinda ya, tapi dari Bontang, Rantau Pulung, pokoknya semua Kutai atau bahkan Kalimantan gitu ya, nggak Kalimantan Timur itu mostly bakal dirujuk kalau ke Balikpapan ke Samarinda. Dan itu antrinya juga panjang, nggak mungkin 2 hari, bisa jadi 2 minggu gitu ya kan untuk menunggu antriannya. Akhirnya ya ini dengan inisiatifnya dia bisa berusaha buat cari link gitu untuk bisa masukkan operasi Simono itu di Bontang aja. Ntar ada orang lanjut. Itu intinya aku salut banget, dia bisa cari kenalan dari sepupuku ya, Kak Sahril. Teman-temannya dichatin semua buat dapat izin, dan diusahakan sebelumnya di rumah sakit umum tapi nggak dapat. Akhirnya dipindahkan ke RSPKT dan alhamdulillahnya bisa gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu, karena bapaknya juga belum kondisi yang bagus, belum kondisi yang baik untuk perjalanan jauh. Jadinya dia usahakan buat di Bontang dan dapat. Mantap banget sumpah. Kalau jadi ya mungkin nggak bisa kayak gitu teman-teman. Salut banget aku sama istriku, aku bangga. Terus yang paling ku ingat lagi itu aja sih, sama kemarin itu dapat orderan alhamdulillah $50 untuk pengerjaan baju di Fiverr. Sudah selesai ya teman-teman, cuma belum di approve lagi nih. Aku harus update lagi, harus follow up lagi soal hasilnya apakah ada revisi atau enggak. Tapi untuk pembuatan ini lumayan seru sih, aku lumayan semangat untuk ngerjainnya, nggak kayak yang truk kemarin ya. Jadi harusnya sih seperti ini teman-teman. Dan itu aja sih kayaknya. Orderan tambahan ada logonya Fitra Reza belum ku buatin. Mungkin kayaknya pakai AI aja kali ya. Ya nantilah dilihat bagaimana ya. Tapi mostly untuk minggu ini nggak banyak hal yang terjadi. Ya beberapa hal inti itu sih. Aku belajar bahasa baru, mulai bangun kebiasaan untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar lah ya spesifiknya. Terus mulai fokus juga buat ngerjain apapun itu. Bangun bisnis. So harapannya sih bisnis ini bisa besar gitu ya. Nggak tahu apakah dropship ini benar-benar masih bisa, masih ada marketnya. Karena kalau misalnya aku lihat logika, walaupun banyak orang yang ngomong dropship ini udah nggak zaman teman-teman. Tapi kalau aku pikir logika, dropship itu sebenarnya hanya sistem. Tapi kalau misalnya kita jual, ya kita jual sebagai brand biasa. Sama kayak misalnya aku pesan barang, terus aku stok di rumah, terus aku bikin akun Instagram, aku jualan, sama kan. Cuma bedanya dropship aku tidak perlu bikin stok. Jadi sekarang aku bikin brandnya aja dulu, karena kalau misalnya ada orderan baru aku cari supplier. Seperti itu sih teman-teman.
So doakan semoga minggu depan bisa lebih baik lagi. Aku coba buat fokus lagi untuk ngembangin self employed dan juga bisnisku, semoga bisa terus berkembang dan ya harapannya bisa ngejar targetku, yaitu punya dana darurat dulu senilai 30 juta. Aku sih pengennya tahun ini bisa dapat bisnis gitu ya, yang bisa tembus 10 juta sebulan. Cuma bukannya aku pesimis, tapi aku hanya berusaha realistis. Apalagi ditambah aku bekerja juga tidak begitu begitu ambisius banget gitu ya teman-teman. Belum lagi di rumah aku juga ada pekerjaan bantu mertuaku untuk bikin tempe dan segala macamnya, karena beliau sudah tidak mampu lagi ya. Jadi kita sebagai yang tua berusaha buat membantu, karena adik-adiknya juga belum bisa membantu ya teman-teman. Jadi ya doakan saja semoga semuanya berjalan lancar. So itu kayaknya buat weekly vlog episode 1, dailynya Gun-Gun. Semoga bisa berkembang terus dan aku berusaha buat konsisten untuk update setiap minggunya. Kita berjumpa di minggu depan weekly vlog barengan Gun-Gun.